Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Ita Apriliani. Kali ini kita akan bahas tentang kode etik keperawatan. Masih di mata kuliah konsep dasar keperawatan. Ya, semoga tidak bosan mendengar suara saya ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, mulai dari konsep manusia, sejarah perawatan, konsep manusia, konsep sehat sakit, konsep lingkungan, konsep peran perawat, wewenang perawat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas untuk kode etik keperawatan. Meskipun untuk kode etik keperawatan sendiri akan banyak dibahas di mata kuliah etika keperawatan, akan tetapi ini masuk ke dalam include sebagai materi dasar yang harus teman-teman kuasai di semester ini. Oke, langsung saja kita bahas di slide yang pertama, kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan merupakan suatu standar profesi, ya, di mana didasarkan pada yang pertama pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini diakui secara standar internasional, secara standar nasional. Kemudian kedua, kode etik didasarkan pada pedoman etika profesi, kemudian keabsahan izin dari pemerintah, merupakan pekerjaan seumur hidup dari seseorang, dan ada atau terdapat wadah profesi. Kemudian mempunyai ilmu yang terus berkembang, mengutamakan hubungan sosial. Ya. Kode etik keperawatan merupakan suatu norma, nilai, atau perilaku kelompok profesi tertentu sewaktu memberikan pelayanan jasa pada masyarakat. Jadi ketika kita sebagai seorang profesi dikatakan mempunyai kode etik manakala kita mempunyai norma, nilai, dan perilaku sesuai dengan identitas kita sebagai seorang perawat ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya ada kode etik dokter, ada kode etik advokat atau pengacara, ada kode etik perawat, ada kode etik mungkin pengusaha, ada kode etik jurnalis, dan sebagainya. Nah, profesi-profesi ini mempunyai kode etik yang berdasarkan nilai, norma, dan perilaku yang disepakati mereka. Dalam misalnya tadi ada wadah organisasi. Nah, kalau kita ada di bawah naungan PPNI misalnya. Tujuan adanya kode etik ini adalah mengatur ketertiban, ketentraman, pergaulan kehidupan manusia dalam masyarakat. Ya, pastinya sebagai seorang tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan, kita akan sangat sering berhubungan dengan masyarakat dalam hal ini sebagai pasien, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Dan fungsinya kode etik ini adalah sebagai pengatur agar selama kita berhubungan dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan adalah kita bisa menjadi tetap menjaga ketertiban dan ketentraman. Apa bedanya kode etik dan hukum? Nah, ada perbedaan, ada persamaan. Kalau kita lihat dari sisi persamaannya, sama-sama merupakan alat untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Objeknya juga sama, yaitu perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, mengandung hak dan kewajiban agar tidak saling merugikan dan membangun kesadaran hati nurani. Jadi adanya kode etik itu sebenarnya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh hati menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi terkadang kode etik ini menjadi acuan apakah seseorang itu dinilai baik atau
tidak, ya. Terlepas dari pribadi sebagai seorang perawat. Berikutnya perbedaan antara kode etik dan hukum. Nah, ini lebih jelas. Perbedaannya bisa dilihat dari unsur yang pertama, penyusunan dan susunan. Untuk kode etik biasanya disusun oleh profesi dan tidak semuanya tertulis dengan jelas. Adapun hukum biasanya ditulis oleh pemerintahan, ya. Dalam hal ini mungkin dikaitkan dengan Departemen Hukum dan sebagainya yang menulis tentang berbagai hal terkait dengan hukum. Kemudian biasanya tertulis dengan rinci, itu hukum. Kemudian dari sisi sanksi, kalau di kode etik biasanya setiap ada pelanggaran itu berupa tuntunan, ya. Jadi dituntun, berupa tuntunan, berupa aturan. Adapun di hukum, jika ada sanksi, jika ada seseorang yang melanggar hukum, berarti ada tuntutan, ya. Kemudian dari sisi penyesuaian pelanggaran. Untuk kode etik biasanya ditentukan oleh Majelis Kehormatan PPNI dan sifatnya tidak terlalu diperlukan bukti fisik, ya, karena berupa misalnya ada pelanggaran terhadap kode etik, misalnya seorang perawat tidak tersenyum ke pasien, ya, dan sebagainya. Itu tidak bisa kan dibuktikan dengan misalnya pada saat itu harus ada bukti foto dan sebagainya kan tidak mungkin hal itu dibuktikan secara fisik. Nah, kalau hukum ketika ada pelanggaran pastinya memerlukan bukti fisik. Kode etik keperawatan perlu diperhatikan yang pertama, pelanggaran etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum, ya. Contohnya tadi, ya, ketika seorang perawat tidak tersenyum ke pasien, itu mungkin secara hukum itu bukan termasuk pelanggaran hukum, tapi termasuk pelanggaran etika, ya. Misalnya kalau di etika keperawatan, ya, sebelum melakukan tindakan apapun, misalnya kita wajib memberikan pengarahan, memberikan penjelasan. Nah, kalau di hukum mungkin itu bukan termasuk pelanggaran, tetapi kalau di etika ketika itu tidak dilakukan, berarti itu sudah melanggar kode etik, ya. Dan bisa jadi ketika ini tidak dilakukan akan berimbas pada tindakan berikutnya dan nantinya akan terkait dengan hukum. Kemudian yang kedua, pelanggaran hukum belum tentu merupakan pelanggaran etika. Contohnya di sini misalnya seseorang yang dikatakan melanggar hukum, ya. Kalau di dunia hukum itu kan ketika melakukan eutanasia, ya, eutanasia itu dikatakan melanggar hukum. Tapi ketika di etika, di dunia etika, ketika itu didasarkan pada permintaan klien, ya, itu tidak bisa dikatakan melanggar kode etik karena itu merupakan misalnya permintaan keluarga pasien seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran etik dapat merupakan pelanggaran hukum. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan etik. Jadi misalnya seorang perawat curang terhadap pasien. Misalnya obat yang harusnya diberikan ke pasien tidak diberikan. Nah, ini bisa merupakan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran hukum. Kemudian yang keempat, pelanggaran hukum dapat merupakan pelanggaran etik. Bersama, ya. Nah, kalau yang ketiga ini, pelanggaran etik dapat merupakan hukum. Nah, maksudnya di sini lebih ke arah ada beberapa hal di dunia etik yang juga merupakan hukum.
merupakan hukum di dunia hukum, ya. Tadi masalah kejujuran, masalah disiplin dan sebagainya, itu di hukum biasanya juga ditetapkan secara tertulis. Misalnya perawat yang tidak masuk tepat waktu dengan jam kerja dan sebagainya. Itu untuk contoh nomor 3. Nah, untuk contoh nomor 4, ketika pelanggaran hukum dapat merupakan pelanggaran etika tadi ya, seorang perawat misalnya harusnya meminta melakukan inform consent pada pasien sebelum pasien dilakukan tindakan operasi. Nah, ketika ini tidak dilakukan, maka si perawat ini dinyatakan melanggar hukum dan juga melanggar etika. Ada 7 nilai esensial yang mendasari penyusunan kode etik. Yang pertama, estetika atau keindahan. Ya, jadi nilai-nilai esensial ini ya keindahan, misalnya bagaimana seorang seorang perawat berpenampilan rapi di depan pasien. Ini mungkin secara hukum tidak terlalu disoroti ya, tetapi ketika kita bicara kode etik, maka nilai-nilai estetika ini menjadi sebuah nilai yang harus mendasari untuk diciptakannya sebuah kode etik. Kemudian altruisme, ya, tingkat kepercayaan dari perawat itu sendiri. Equality, ya, adanya bagaimana seorang perawat menjaga kualitas keperawatan. Kemudian ada kebebasan, ya, freedom, kebebasan untuk menentukan kode etiknya sendiri. Human dignity, berpandangan pada hak dasar ya manusia, menghormati hak-hak manusia. Kemudian adanya yang keenam adalah prinsip keadilan, justice. Kemudian yang ketujuh adalah truth atau kepercayaan. Kebenaran, maaf. Ada dua nilai esensial dalam profesi. Yang pertama, menurut American Association College of Nursing, pada tahun 85 mengidentifikasi nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Estetik atau keindahan, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi kualitas objek suatu peristiwa atau keadaan seorang, bagaimana memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Contoh, misalnya ketika mau memandikan pasien, hendaklah menutup privasi. Nah, ini merupakan nilai estetik yang kita junjung dalam kode etik profesi keperawatan. Altruisme, ya, kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk keperawatan, kebidanan, komitmen atau arahan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Kemudian equality atau kesetaraan, bagaimana memiliki hak atau status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap asertif, penghargaan terhadap harga diri dan toleransi. Kemudian kebebasan, perawat memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan, termasuk kepercayaan diri, harapan, disiplin, serta dalam penghargaan diri sendiri. Human dignity atau martabat manusia, berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, prinsip kebaikan, prinsip pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Keadilan. Perawat menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Terakhir, truth atau kebenaran adalah sebuah nilai kode etik bagaimana perawat bisa menerima kenyataan dan realitas, termasuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban
kejujuran, keunikan, dan fleksibilitas yang rasional. Kode etik keperawatan di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 tentang praktik tenaga kesehatan. Disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat PPNI melalui Munas atau Musyawarah Nasional dalam Kode Etik Keperawatan yang disusun oleh organisasi profesi atau PPNI terdapat 5 bab sebagai berikut. Kemudian keseluruhan dari kode etik merupakan suatu bentuk tanggung jawab perawat. Dalam semuanya, etik keperawatan belum terjabar secara rinci, harus ditelaah dan diperjelas. Adapun tujuan kode etik keperawatan, yang pertama merupakan dasar dalam mengatur hubungan antara perawat, klien, masyarakat, dan unsur profesi. Merupakan standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan, untuk mempertahankan bila praktisi yang menjalankan tugas diperlakukan tidak adil, merupakan dasar untuk menyusun kurikulum pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sikap profesionalisme. Adapun isi kode etik keperawatan Indonesia. Yang pertama tentang tanggung jawab perawat terhadap klien. Tanggung jawab perawat terhadap tugas, tanggung jawab perawat terhadap sejawat, tanggung jawab perawat terhadap profesi, dan tanggung jawab perawat terhadap negara. Berikutnya isi kode etik keperawatan menurut ICN. Isinya terkait dengan tanggung jawab utama perawat individu dan anggota kelompok masyarakat, tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan praktik keperawatan, tanggung jawab perawat pada lingkungan masyarakat, tanggung jawab perawat terhadap teman sejawat, dan tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Ini akan kita bahas pada slide di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun kendala kode etik keperawatan. Yang pertama adalah janji profesi belum merupakan border dari perilaku perawat. Ya, masih banyak terkadang ada oknum-oknum perawat yang belum bisa sesuai dengan sumpahnya ketika disumpah dulu ya. Jadi, apa kira-kira kendalanya untuk pelaksanaan kode etik keperawatan ini? Yang pertama, budaya konsumerisme. Ya, budaya konsumerisme seringkali ditunjukkan misalnya ketika yang dirawat itu seorang pejabat, sehingga untuk mendapatkan pelayanan kadang ada seorang yang berani untuk membayar mahal, mulai dari ruang perawatan, kemudian mulai dari tips dan sebagainya. Padahal ini bertentangan dengan kode etik ya. Ada seorang pejabat ingin dilayani secara maksimal oleh seorang perawat sehingga mereka memberikan seperti suap. Nah, ini merupakan salah satu budaya konsumerisme sehingga menjadi sebuah kendala bagi terlaksananya kode etik keperawatan yang maksimal ya. Dan ini biasanya fokusnya pada klien atau pasien yang tidak memahami terhadap kode etik ini. Nah, jadi menganggap pasien itu memposisikan diri pasien sebagai pembeli. Kemudian kendala yang kedua adalah perkembangan teknologi ya, seperti sekarang ini. Mungkin banyak layanan yang sifatnya online dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita merujuk pada kode etik, ada hal-hal yang terutama terkait dengan kode etik itu tidak bisa diwakili dengan kecanggihan teknologi. Ya. Kemudian pandangan ke orientasi, jadi lebih banyak pada orientasi. Ada pasien yang ingin sembuh melakukan segala cara, padahal itu tidak sesuai dengan kode etik keperawatan ya. Misalnya pasiennya agar cepat sembuh, dia meminta
untuk disediakan ruang yang semuanya bisa mempercepat kesembuhannya. Padahal sesuai dengan kode etik pastinya akan ada pemilahan mana pasien yang memang harus diprioritaskan, mana yang nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, kendala yang keempat adalah praktek ilegal. Masih banyak beberapa perawat oknum yang mendirikan pelayanan praktik keperawatan tanpa izin legal. Nah, ini juga menjadi kendala kode etik keperawatan. Ya, ini untuk materi kode etik. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, di slide berikutnya, terkait dengan kode etik yang ada di dunia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.